Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu permasalahan pemodelan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan judul Penggunaan Pemodelan Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Aritmatika Sosial Siswa Sekolah Dasar. Nah, tapi sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang materi yang ada, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Wangka dengan NIM 185040031. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Hari ini kita masuk dalam materi yang ada, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengertian dari pemodelan matematika itu sendiri. Nah, pemodelan matematika merupakan proses dalam memperoleh pemahaman matematika melalui konteks dunia nyata. Pemodelan matematika juga merupakan suatu penyusunan deskripsi dari beberapa perilaku dunia nyata ke dalam bagian-bagian matematika yang disebut dunia matematika. Nah, adapun kegunaan dari pemodelan matematika itu sendiri yaitu yang pertama, menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan-kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Dan yang kelima adalah sebagian besar dari perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan. Nah, saat ini kita masuk dalam latar belakang masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan utama yang dikembangkan di sekolah dasar, khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan utama dari belajar matematika di antara tujuan yang lain. Nah, pada tahun 2006 lalu, BSMT menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah merupakan salah satu komponen dalam tujuan pembelajaran matematika yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Selain itu, dalam National Council of Teachers of Mathematics pada tahun 2000 lalu, disebutkan ada 5 standar proses pendidikan matematika, yaitu yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving, yang kedua, penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof, yang ketiga adalah koneksi atau connection, yang keempat adalah komunikasi atau communication, dan yang terakhir adalah representasi atau representation. Nah, salah satu metode yang dianggap relevan dan dapat menjembatkan siswa untuk bisa memahami dan menyelesaikan masalah matematika yang abstrak adalah dengan menggunakan pemodelan matematika atau biasa yang disebut dengan mathematical modeling. Pemodelan matematika merupakan proses berpikir dan proses menggambarkan suatu hubungan matematika dengan masalah dunia nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah dan lebih jelas dengan dituangkan ke dalam bentuk model atau gambar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti yang saya ambil jurnalnya ini melakukan suatu penelitian kepada siswa kelas 4 SD yang berada pada kota Tasikmalaya. Adapun rumusan masalah yang tertuang dalam jurnal ini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan awal siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran matematika dalam pemecahan masalah aritmatika sosial dengan menggunakan pemodelan matematika. Dan yang ketiga, apakah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial di kelas 4 SD Negeri 1 lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan pemodelan matematika. Nah, saat ini kita akan masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan quasi experimental design. Desain penelitian ini digunakan adalah pre-test post-test design with non-equivalent control group. Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran pemodelan matematika dan kelompok kontrol dengan kelompok yang tidak menggunakan pemodelan matematika. Nah, meskipun diberikan perlakuan yang berbeda,
tapi kedua kelompok ini diberikan suatu permasalahan yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 yang ada di Kota Tasikmalaya. Penetapan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik preposisi sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4A dan siswa kelas 4B, di mana siswa kelas 4B sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 4A sebagai kelas kontrol. Nah, dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data yaitu berupa tes dan lembar observasi. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dan disajikan dalam bentuk soal cerita matematika. Sedangkan lembar observasi digunakan untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran matematika dalam pemecahan masalah sesuai dengan metode yang digunakan, yakni pemodelan matematika. Setelah data diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan software Microsoft Excel versi 2010 dan juga software SPSS versi 16.0 for Windows. Nah, untuk mengetahui pencapaian pada kedua kelompok, dilakukan uji perbedaan rata-rata kelompok dengan analisis statistik inferensial. Saat ini kita akan masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dilakukan pengolahan data hasil pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah dari kedua kelompok, diperoleh rata-rata skor standar deviasi dan perhitungan interval kategori yang dihasilkan pada tabel berikut ini. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel 1 ini. Di sini memiliki interval kategori sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan data hasil pretest dan posttest yang disajikan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar presentasi kemampuan pemecahan masalah awal siswa dari kedua kelompok berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan skor rata-rata pretest kedua kelompok, kemampuan pemecahan masalah awal siswa kelompok eksperimen berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata sebesar 20,524 dan kelompok kontrol berada pada kategori sangat rendah dengan 18,238. Meskipun demikian, secara eksplisit selisih skor rata-rata dari kelompok ini tidak jauh berbeda, yakni hanya sebesar 2,86. Dan setelah melalui uji perbedaan rata-rata, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,138 dan nilai T hitung sebesar 1,514 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan kemampuan pemecahan masalah awal siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Akan tetapi, untuk membuktikan secara empiris bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan pemodelan matematika lebih baik dibandingkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan yang tidak menggunakan pemodelan matematika, maka akan dilakukan uji skor gain ternormalisasi. Adapun hasil dari uji skor gain ternormalisasi adalah dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Bisa teman-teman lihat pada tabel 2 ini. Di sini merupakan gambaran umum skor gain pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 2 tersebut, jika ditinjau dari kategori gain, kemampuan pemecahan masalah siswa, maka setelah mendapat pembelajaran dengan pemodelan matematika, baik siswa dari kelompok eksperimen maupun siswa dari kelompok kontrol memiliki gain sebesar memiliki gain taraf sedang dan juga gain taraf rendah. Sedangkan untuk kategori gain tinggi tidak ada pada kedua kelompok tersebut. Nah, jika ditinjau dari rata-rata skor gain, kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen
memperoleh rata-rata skor gain lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan selisih 0,262. Akan tetapi, sebaran data skor gain kelompok eksperimen lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Meskipun demikian, peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol setelah diberlakukan perlakuan yang berbeda. Nah, taraf signifikan pada data tersebut yaitu sebesar 0,000 dan nilai kehitung sebesar 5,756. Pada taraf signifikan alfa, selanjutnya untuk mengetahui secara empiris perbedaan skor gain antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dilakukan uji perbedaan rata-rata. Uji perbedaan rata-rata menggunakan t-test karena uji prasyarat yang dilakukan menunjukkan bahwa kedua dapat berdistribusi normal dan homogen. Setelah melalui uji perbedaan rata-rata skor gain, diperoleh nilai alfa sama dengan 0,0. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara signifikan, perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah awal yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pemodelan matematika lebih baik daripada kemampuan siswa yang mendapat pembelajaran dengan tidak menggunakan pemodelan matematika. Dalam penelitian ini juga peneliti tersebut mendeskripsikan hasil pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah dari kedua kelompok berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah. Nah, tahap pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah matematika. Nah, menurut George pada tahun 2003 lalu, terdapat 4 tahapan penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap permasalahan, yang kedua, perencanaan penyelesaian masalah, yang ketiga, melaksanakan perencanaan, dan yang keempat adalah memeriksa kembali penyelesaian. Nah, tahapan-tahapan tersebut oleh peneliti lain dikembangkan menjadi 5 tahap yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Maka, tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah, yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian, yang keempat, menyimpulkan penyelesaian masalah, dan yang kelima yaitu pemeriksaan jawaban. Dari kedua data yang disajikan oleh peneliti tersebut, peneliti mendapatkan temuan bahwa kemampuan pemecahan masalah dapat dikembangkan dan dilatih. Dalam mengembangkan dan melatih kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar, hendaknya disesuaikan dengan cara berpikir siswa. Pemodelan matematika memberikan kemudahan bagi siswa untuk memecahkan masalah dalam bentuk soal cerita. Karena pemodelan matematika ini sesuai dengan cara berpikir siswa yang konkret, semi-konkret. Nah, saat ini kita masuk dalam kesimpulan, yaitu yang pertama, kemampuan awal siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial yang menggunakan pemodelan matematika sama dengan kemampuan awal siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial dengan tidak menggunakan pemodelan matematika. Yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial yang menggunakan pemodelan matematika secara signifikan lebih tinggi daripada kemampuan akhir siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial dengan tidak menggunakan pemodelan matematika. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah aritmatika sosial yang menggunakan pemodelan matematika secara signifikan lebih baik daripada peningkatan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah aritmatika sosial dengan tidak menggunakan pemodelan matematika. Nah, implikasinya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka kita mendapatkan implikasi yaitu yang pertama, pembelajaran matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan pemodelan matematika dapat diimplementasikan dan diaplikasikan di sekolah dasar, serta dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang kedua,
Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian yang sama dengan peneliti ini. Dan yang terakhir, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam apa yang saya jelaskan. Akhir kata, terima kasih.